Selamat pagi menjelang siang. Ya, kita akan belajar firman ya dalam dua sesi ya. Sesi yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus ya, yang Maha Kuasa, Dia berkuasa atas badan manusia. Atas badan manusia. Iya, badan manusia. Kita akan belajar yang berikutnya, Tuhan Yesus Maha Kuasa, Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Jadi waktu kita belajar, yang pertama belajar tentang Tuhan Yesus berkuasa atas benda mati. Benda? Ya, 5 roti, 2 ikan dapat mengenyangkan berapa orang? 5.000 orang. Yang kedua kita belajar tadi apa? Badan manusia yang buta bisa melihat. Tadi belajar apa? Yang kedua? Pertama tadi belajar apa? Pelajaran pertama tadi. Benda mati. Yang kedua? Badan manusia atau apa? Tuhan Yesus menenangkan badai. Nah, sekarang kita akan belajar Tuhan Yesus. Mari kita buka ya. Dalam perikop 161 halaman 145. Halaman 145. Perikop 161. Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Paham? 145 halamannya, perikopnya 161. Sudah jumpa? Oke, kalau sudah kita akan baca bersama-sama ya. Judulnya, Tuhan Yesus menyembuhkan satu orang buta yang namanya Bartimeus, dari Injil Markus pasal 10, Matius 20, Lukas 18. Kita mulai membaca firman Tuhan. 3, 2, 1. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada 2 orang buta. Satu orang tersebut seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, putra Timeus, duduk di pinggir jalan. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ketika ia didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret lewat, "Yesus putra Daud, kasihanilah kami, aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras mereka, ia berseru, "Tuhan, putra Daud, kasihanilah kami atau aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya dan berkata, "Panggillah mereka," atau dia. Mereka memanggil orang-orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah jantungmu, berdirilah, ia memanggil kamu atau engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan ketika ia telah berada di dekatnya,
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat untuk kamu atau mu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya mata kami aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah mereka lalu mereka mengikut Yesus dalam perjalanannya sambil memuliakan Allah, beserta seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, pada saat ini kami datang mengucap terima kasih sebab kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu di sekolah Alkitab Liburan. Kami telah diberi kesempatan membaca firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Bahkan kami diberi kekuatan untuk senantiasa memberikan kesaksian tentang firman-Mu melalui kehidupan kami dan juga melalui kata-kata kami. Demikianlah doa kami ya Bapa. Kami tahu kami orang yang terbatas, penuh dengan dosa. Kami mohon belas kasihan Engkau supaya Engkau mengampuni dosa kami, dan dengan darah Tuhan Yesus Engkau menghapus semua pelanggaran kami. Demikianlah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Kenapa ada istilah Allah? Kenapa ada istilah Tuhan? Kalau Allah dalam bahasa Ibraninya adalah Elohim. Elohim ya. Elohim itu bukan tunggal, tapi kata benda bentuknya jamak. Nah, sedangkan Tuhan itu Yahweh atau Yehovah. Ya, Tuhan ya, Yahweh. Nah, apa bedanya Allah dengan Tuhan? Kejadian pasal 1 ayat 1 apa bunyinya? Pada mulanya Allah atau Elohim itu 3 pribadi tapi satu Allah. Karena dia jamak ya, telah menciptakan, telah membuat langit, bumi dan segala isinya. Yang diciptakan apa? Yaitu benda mati, badan manusia, alam, roh. Sebelumnya nggak ada roh jahat ya, roh, malaikat-malaikat. Kemudian waktu Allah menciptakan manusia, dia membuat badan manusia dulu dari tanah, kemudian dihembuskan dengan nafas Allah, sehingga kita menjadi, bukan hanya kita punya fisik, punya badan, tapi kita punya roh. Waktu orang mati, apa yang terjadi dengan rohnya? Rohnya meninggalkan tubuhnya. Jadi Allah berkuasa atas semua roh, tapi roh itu satu saat memberontak pada Allah, dan sepertiga mereka jatuh dalam dosa. Nanti akan kita pelajari, dan menjadi roh-roh jahat. Sebelumnya nggak ada yang jahat, semuanya baik. Kalau kita baca Kejadian pasal 1, pasal 2, Allah menciptakan semuanya dalam posisi yang sempurna. Yang apa? Top apa namanya? Bukan hanya satu top loh, top. Sangat baik. Kemudian roh manusia, Allah berkuasa atas roh manusia. Yang terakhir, besok akan kalian pelajari juga 2 aspek yang terakhir. Dia berkuasa, Tuhan Yesus, atas fauna. Apa tuh fauna? Hewan yang Tuhan ciptakan. Di hari keberapa Tuhan mulai menciptakan hewan? Hari ke-5. Dia menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di air. Hari ke-6 dia menciptakan binatang darat, dan dia menciptakan manusia sebagai puncak dari ciptaan Tuhan.
Kamu tahu ya, yang paling berharga di mata Tuhan bukan rumah ini, ya, bukan mobil, bukan kota Pontianak. Yang paling berharga di mata Tuhan Yesus siapa? Kamu. Karena kamu berdosa, saya berdosa, Tuhan Yesus tuh rela loh meninggalkan sorga. Di sorga itu Tuhan Yesus ya, dia dilayani malaikat. Dia nggak pernah melayani orang di sorga loh. Pernah nggak Tuhan Yesus melayani orang di sorga? Tidak, dia adalah Allah yang dilayani, dipuji, disembah. Tapi dia datang ke bumi 33,5 tahun menjadi orang yang paling miskin. Kamu lahir di rumah sakit atau di rumah bidan? Siapa yang lahir di rumah sakit? Wah, banyak. Yang dilahir di rumah bidan banyak. Ada nggak yang lahir di kandang binatang? Kandang babi, kandang sapi, kandang kucing. Siapa yang satu-satunya lahir di kandang? Kenapa? Karena dia dari kaya jadi miskin untuk membuat kita yang miskin secara rohani menjadi kaya. Makanya kita belajar Tuhan Yesus itu maha kuasa. Maha kuasa. Sekarang apa tuh artinya maha kuasa? Kalau di dunia ini kan banyak yang namanya diciptakan manusia, sebenarnya tidak ada. Superhero, apa? Ya, superhero. Yang nggak ada tuh superhero ya. Itu hanya imajinasi manusia. Kalau kamu ditanya, you Batman mau? Batman tuh kai, mau? You Spiderman mau? Kalau jika untuk spider ingat nihau cho Spiderman mau nihau. Itu bohong-bohongan ya, tidak ada. Tapi yang ada di sini Tuhan Yesus itu God-man. Apa? God-man. God-man ada. Spiderman nggak ada, Superman nggak ada. Yang ada apa? God-man. Apa itu God-man? Dia adalah Allah 100% dan dia manusia 100%. Tadi yang kata kalian baca, Yesus itu sedang berjalan. Ya, apa? Berjalan ya. Thằng tên á, kỳ hàng lúa, theo tôi mà nhìn lời họ đi hàng lúa chi siêu. Ngày ya. Tosu nhìn dan kim itu hàng lúa yang dekat sini semuanya jalan kaki. Nah, Yesus dia sedang berjalan kaki, dan waktu Yesus jalan kaki dia nggak sendirian. Kemungkinan kalian datang sendirian atau berdua ya. Yesus waktu dia jalan begitu banyak orang ikut dia jalan. Dan waktu orang banyak berjalan, kira-kira itu perjalanannya tenang atau hiruk pikuk? Tenang. Banyak yang ikut Yesus loh. Waktu Yesus jalan, bukan sendiri. Dia sudah punya 12 murid. Begitu banyak orang ikut dia. Kira-kira perjalanannya itu berisik enggak? Hah? Atau tenang-tenang? Berisik ya. Jadi waktu Yesus jalan, dia keluar dari kota Yeriko. Nah, Yeriko itu ada dua ya. Singkat cerita, Yeriko lama itu banyak orang miskin. Tapi Yeriko baru, kota baru, Indonesia akan punya ibu kota baru, namanya apa? IKN, Ibu Kota Negara, diberi nama oleh Presiden Jokowi Nusantara. Apa? Pernah lihat nggak? Ayo nanti kalau pulang di rumah ya, kalau buka YouTube, pencet yang namanya IKN Nusantara, akan dibangun dengan cantik sekali. Ya. Nah, Yesus itu sedang keluar dari kota Yeriko lama menuju Yeriko baru. Apa yang terjadi? Waktu mau masuk di pintu gerbang, zaman dulu itu ya, kota itu selalu ada pintu gerbangnya, ada pagarnya ya. Kenapa ada pagar? Karena mencegah supaya musuh jangan masuk, dan ada temboknya. Jadi waktu Yesus sampai di pintu gerbang dari Yeriko baru, nah Yeriko baru itu lebih banyak orang kayanya daripada Yeriko lama. Jadi di depan Yeriko baru, karena yang masuk banyak orang kaya, di depan kota itu banyak apa? Orang yang meminta-minta. Kenapa mereka meminta-minta? Kenapa? Kalau di Indonesia itu ada orang meminta-minta karena apa? Malas kerja. Kalau kamu lewat di pintu
namanya apa? Traffic light. Lampu merah. Dulu banyak orang meminta-minta, kamu harus selektif loh. Kadang-kadang dia sehat-sehat saja tapi minta-minta. Tapi memang ada ya yang orang yang minta-minta karena dia apa? Cacat. Cacat apa? Tak bisa bangun. Ya kan? Yang tadi apa? Yang tadi kalian baca. Kenapa dia minta-minta? Karena matanya tak bisa melihat. Mata adalah pelita tubuh. Kalau kita tidak punya mata, coba kamu bayangkan, hidup itu betapa gelapnya. Kamu punya mata nggak? Punya ya. Nah, kamu bayangkan orangnya tidak punya mata, tidak bisa melihat. Dia hanya bisa mendengar. Apa? Bisa apa? Mendengar. Coba sebentar kamu pejamkan mata. Kamu merasakan ya orang buta yang tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar. Saya pernah di Singapura ya. Saya ikuti orang buta. Dia sendirian loh, nggak ada yang nuntun dia loh. Tapi negara Singapura karena negara yang kaya, jadi jalannya dia kasih tanda. Kasih apa? Kasih apa? Tanda loh. Saya ikuti dia ketika saya pulang dari pengabaran Injil, karena di depan saya itu ada orang buta. Dia berjalan dengan tongkat. Tuk, 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 tuk. Wah, dia bisa sampai loh di pintu kereta api loh. Saya ikuti dari belakang loh. Kenapa? Karena ada tongkat dan di bawahnya ada apa? Ada tanda, ada apa? Ada tanda. Waduh. Sejak saat itu saya tahu betapa susahnya orang buta. Jadi orang buta ini dia hanya bisa mendengar. Mendengarkan itu bagus loh, masih bisa mendengar. Ada orang matanya buta tapi dia punya telinga nggak mau dengar. Bandel apa? Apa? Ya, anak-anak banyak yang bandel loh di sekolah. Matanya begini melotot, telinganya apa? Yang didengar bukan kata-kata gurunya. Tapi orang buta ini dia mendengarkan ada orang lewat. Dan yang lewat itu tadi saya katakan ribut. Kenapa ribut? Banyak orang mengikut Yesus. Pasti perjalanannya itu hiruk pikuk. Dan dia bertanya kepada orang di sekitarnya, siapa yang lewat? Ya, biasanya kalau pejabat lewat tuh nyung 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 nyung. Betul nggak? Pernah dengar nggak pejabat lewat? Ada. Di depannya ada patroli forwarder baik mobil motor nyung 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 nyung. Ya, saya satu kali ya ketika anak saya Esra masih kecil. Kami jemput dia dari TK Emmanuel. Jadi dia melihat mobil polisi nyung 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 nyung. Terus dia tanya sama istri saya, "Ma, siapa itu?" Mamanya bilang, "Polisi." "Kenapa polisi?" "Oh, Pak Jokowi datang." Pak Jokowi datang. Terus dia bilang begini, "Mak, kalau gitu cepat-cepat pulang ke rumah ya. Nanti Pak Jokowi mau ke rumah kita." Dia pikir Pak Jokowi mau ke rumah kami ya. Padahal dia hanya datang ke Pontianak. Jadi kalau orang besar lewat, banyak pengikutnya. Yesus juga gitu loh. Banyak orang yang mengikuti Yesus sehingga waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, apa yang terjadi? Orang yang buta ini mendengarkan Yesus dan dia langsung ya dengan kawannya berteriak kompak. Ya, orang tuh susah ya kalau mau jadi kompak ya. Mereka berdua berteriak, apa teriakannya? Coba kasih tahu saya dari bacaan tadi. Coba kasih tahu saya. Nah, kamu jangan salah memanggil nama Yesus, kamu jangan salah memanggil nama saya. Nanti kamu panggil saya Pak Ajin. Kira-kira saya jawab nggak? Karena Pak Ajin dia tidak sama dengan saya, kacamatanya lebih tebal kan? Betul nggak? Boleh nggak salah panggil orang? Nah, kita nggak boleh salah panggil nama Tuhan Yesus. Apa yang dia panggil? Tuhan Putra Daud. Kenapa dia ngerti? Ayo, dia tahu ya. Jadi orang bilang sama dia, itu yang lewat adalah Yesus orang Nazaret saja loh.
Yesus orang Nazaret seperti kamu. Siapa nama kamu? Reni, orang Siantan. Gista, orang Siantan. Kira-kira begitulah. Tapi orang buta ini, mereka luar biasa loh. Walaupun matanya nggak lihat, telinganya tuh mendengarkan. Mendengarkan apa? Pengajaran firman. Kalau kamu ya punya mata, punya telinga yang bagus, di rumah kamu bisa baca Injil Tuhan Yesus, di gereja kamu bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada kombinasi, ada apa? Wah, hebat sekali. Orang buta ini dia tidak bisa melihat, tapi dia mendengarkan bahwa di perjanjian lama itu ada janji. Ada apa? Oh, tadi saya bertanya kan, apa bedanya Elohim dengan Tuhan? Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah. Siapa Allah? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa pencipta, Allah Putra pencipta, Allah Roh Kudus pencipta. Tapi ada namanya Tuhan. Apa? Apa artinya Tuhan sekarang? Dengar baik-baik. Allah itu berjanji. Apa? Catat ya. Apa itu Tuhan? Allah yang berjanji. Jadi di perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki 39 buku. Berapa buku? Perjanjian baru berapa buku? 27. Totalnya 66. Di dalamnya begitu banyak janji. Ya, janji-janji dari Allah itu semuanya digenapi. Coba yang bawa HP buka ya dalam kitab Yesaya. Ya, 29 ayat 18. Bacakan untuk saya. Ya, di depan. Febri yang baca. Yesaya 29 ayat 18. Ya, silakan. Itu janjinya ya bahwa Allah akan mengirimkan utusannya dan utusan. 29 ayat 18. 18. Silakan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Mata orang-orang buta akan melihat. Siapa yang bisa buat mata orang buta melihat? Kalau saya dokter ya, saya dokter mata, saya bisa bikin mata orang buta melihat. Waduh, semua dunia cari saya loh. Betul nggak? Betul. Tapi ini hanya satu pribadi yang dapat melakukannya loh. Siapa dia? Hah? Tadi dia bilang apa? Tuhan. Tapi bukannya Tuhan loh. Yehova yang berjanji, tapi disebutkan putranya siapa? Putranya siapa? Tadi coba dibaca situ. Putra siapa? Gelar Yesus. Tuhan, putra siapa? Kenapa putra Daud? Karena Yesus itu keturunan Raja Daud. Raja apa? Iya, karena Tuhan Yesus itu dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Siapa dia? Dia adalah seperti Daud, akan menjadi raja, tapi raja selama-lamanya. Kenapa dia jadi raja? Kenapa? Banyak ya kalian dengar raja ya. Kenapa dia jadi raja Tuhan Yesus? Karena dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan apa? Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan maut? Disalib dia mati, dengan darahnya dosa manusia dihapus. Dia sebagai bukti sudah mati, dia dikubur. Berapa hari dia dikubur? 3 hari. Dan pada hari Minggu, hari ketiga, dia bangkit dan mengalahkan maut. Kenapa mengalahkan maut? Karena setelah dia bangkit, dia punya tubuh mulia yang tidak bisa mati lagi. Tidak bisa apa? Nah, dia juga berjanji ya. Siapa yang percaya dia? Siapa sudah percaya Yesus? Silakan tunjukkan tangan. Kamu akan dapat apa dari Tuhan Yesus kalau percaya Yesus? Hidup kekal itu apa? Satu saat akan punya tubuh seperti Yesus yang tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan berdosa. Tuh. Mau nggak?
tidak akan tua, tidak akan nangis. Kalian pernah nangis nggak? Kenapa nangis? Sedih, kenapa sedih? Nah, ya kan? Tubuh yang mulia tidak akan lagi nangis, tidak akan lagi berdosa, tidak akan lagi mati. Kenapa orang mati? Karena sudah kalah dengan maut. Nah, jadi dia jadi raja, dan gelarnya ini orang buta ngerti loh. Banyak orang yang matanya melek, mereka nggak ngerti bahwa Yesus bukan hanya orang Nazaret saja, tapi dia adalah Tuhan, ya, putranya Daud. Dan apa permintaannya kepada Yesus? Kasihanilah kami. Di sini ada dua orang, satu orang bernama Bartimius. Bartimius itu, Bar itu bahasa Ibrani artinya putra Timeus. Ya, putra apa? Timeus. Lalu kamu lihat ya, waktu mereka berteriak-teriak di situ, apa yang terjadi? Orang banyak itu merasa terganggu. Ya, kok mereka ini teriak-teriak? Kalau teriak-teriak, kalau sampai Yesus berhenti, bukankah Yesus akan lebih lambat, telatnya lelet masuk kota Yeriko baru? Di Yeriko baru kan banyak orang nunggu Yesus. Jadi orang buta ini mengganggu. Diam. Mereka disuruh diam, tapi mereka malah diam nggak? Kalau kamu berdoa pada Yesus, doa kamu belum, ya? Kamu dapatkan jawaban. Kira-kira kamu berhenti berdoa nggak? Hah? Harus jangan berhenti berdoa. Nah, sekarang berdoa untuk apa? Yang tidak boleh tidak. Setiap orang harus berdoa, doa itu yang sama. Supaya seluruh keluarga saya percaya Yesus. Apa doa kita yang sama? Supaya seluruh keluarga saya percaya Yesus. Sekarang saya bertanya, ada nggak di antara kalian yang mama papanya belum percaya? Angkat tangan. Oke, berdoa untuk apa? Supaya papa mama percaya Yesus. Hari ini belum percaya, besok belum percaya, berhenti berdoa nggak? Terus berdoa. Berdoa sampai kapan? Sampai mereka percaya. Paham ya? Doa kita sama. Tuhan Yesus, kasihani saya. Kenapa? Papa saya belum percaya Engkau. Tuhan Yesus, kasihani saya. Kakek saya belum percaya Engkau. Kalau mati masuk neraka. Kasihan loh Tuhan Yesus. Tiap hari kamu teriak. Tak boleh diam, apa? Tak boleh diam. Dan orang buta ini memberikan contoh. Jadi waktu mereka berteriak-teriak terus, Tuhan Yesus ya, waktu mereka teriak pertama kali, Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus nggak mau berhenti? Kenapa Yesus tuh terasa sombong kali, dipanggil-panggil kok nggak mau nyaut ya? Ya, seandainya ya, kalau saya dipanggil kalian, saya nggak nyaut, saya nggak berhenti, kalian bilang saya siapa? Sombong banget ya. Tuhan Yesus dia bukan sombong, tapi dia sengaja, ya, dia jalan terus, dia tak mau berhenti ya. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus sedang apa? Dia memberi kesempatan kepada dua orang buta ini, ya, supaya iman mereka itu teruji. Jadi waktu Tuhan Yesus jalan terus gitu ya, dan orang berteriak, ya. Dua orang tuh berteriak dan orang menegur mereka, jangan teriak lagi tuh. Lihat tuh, Tuhan Yesus nggak stop loh. Tapi sampai waktunya Tuhan Yesus bilang sama muridnya, panggil dua orang itu. Karena Yesus sudah lewat dari situ. Jadi waktu murid datang kepada orang itu, apa yang murid itu katakan? Kuatkanlah lu jantungmu, ya. Tuhan Yesus memanggil engkau. Kamu pernah dipanggil Tuhan Yesus nggak? Tidak. Tuhan Yesus selalu memanggil kamu. Dia panggil kamu untuk apa? Angelika ke sekolah minggu ya. Itu siapa namanya? Kecil sekali. Ayung nggak? Ayung Song Sin Tong ya. Sin Jasu. Dia selalu memanggil kita. Jadi waktu ya berdua itu dipanggil, kamu lihat ya, mereka itu menanggalkan jubahnya. Kenapa menanggalkan jubah ya? Kenapa zaman dulu orang pakai jubah? Karena di Israel ya dingin.
Ya, kayak sekarang kita pakai jaket ya. Tapi zaman dulu bukan jaket, pakai jubah dan ditanggal jubahnya dan mereka segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Jadi waktu orang itu sampai di depan Yesus, Yesus bertanya lagi pada dia, "Kamu ingin aku berbuat apa untuk kamu?" Sekali lagi kamu lihat di sini ya. Tuhan Yesus tahu nggak mereka ingin minta tolong supaya matanya dapat melihat? Kok Tuhan Yesus mau tanya sih? Pura-pura nggak tahu nggak Tuhan Yesus? Kenapa? Tuhan Yesus tahu nggak akan persoalan kamu? Kenapa dia mau minta kita berdoa? Kenapa? Dia ingin kita sebagai orang percaya yang diberi pikiran, perasaan, dan kata-kata dapat mengatakan kata-katanya. Paham? Ya, jadi kita harus berbicara pada Tuhan kita. Walaupun dia udah tahu, dia maha tahu, tapi kita berkata. Dan Tuhan Yesus ketika bertanya begitu kepada kedua orang itu, apa yang dijawab oleh orang buta itu? Rabuni. Coba lihat di situ. Coba lihat ada kata Rabuni. Supaya mata kami dapat melihat. Apa artinya Rabuni? Apakah dua orang itu matanya rabun? Atau dia bilang Tuhan Yesus itu matanya rabun? Apa itu Rabuni? Itu bahasa Israel, artinya guruku. Guruku. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya raja, dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya imam, tapi dia adalah guru yang mengajarkan kita. Dan di sini dia adalah maha kuasa. Kami mau melihat. Kenapa mereka dapat berkata demikian? Tadi sudah dibaca Yesaya pasal berapa? Janji Allah bahwa akan datang Yesus Kristus yang bisa membuat mata orang buta melihat. Yesaya berapa tadi? Sudah dicatat belum? 29 ayat 18. Jadi waktu ya mereka berkata demikian, lalu kata Yesus kepada kedua orang itu, apa katanya? Pergilah, melihatlah engkau. Coba lihat ya kata-kata di sini ya. Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa, dia hanya berbicara. Ya, jadi waktu Yesus menyembuhkan orang buta bukan hanya satu kali ya. Dia kadang-kadang mengambil apa? Mengambil tanah, terus dia meludah di tanah, terus dia aduk-aduk, dia tempel kepada mata orang buta, terus dia pijit-pijit, kemudian mata orang itu melihat. Caranya banyak ya. Tapi terhadap dua orang ini, dia tidak buat apa-apa, dia cuma berbicara. Berbicara apa? Mata kalian bisa melihat. Kenapa begitu? Karena kata-kata Yesus itu maha kuasa. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit bumi, dia hanya dengan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi waktu Yesus berkata demikian, ya, iman kamu telah menyelamatkan engkau. Kenapa di sini ada kata iman? Apa tuh iman? Iman itu artinya percaya apa? Percaya apa? Percaya firman Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan. Dan kalau kalian susah mengingat apa itu iman, nah saya kasih satu clue. Satu apa? Apa clue-nya? Sip. Apa itu sip? Sip. S-I-P. Tengah-tengahnya I, iman. P-nya apa? Percaya. Kalau kamu beriman, kamu percaya, depannya apa? Setia. Ada orang bilang, saya beriman sama Yesus, saya percaya Yesus. Hari Minggu nggak nongol di gereja, nggak setia. Bisa dia bilang dia beriman percaya? Hari Minggu kemana? Pergi ke rumah kawan, nggak ke gereja. Izin absen, boleh nggak? Boleh nggak? Ada orang nggak bisa izinkan kamu absen kecuali kamu sakit gitu loh. Kecuali kamu ada urusan penting sekali ya, ada ayah meninggal dan sebagainya. Boleh nggak izin nggak ke gereja? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, jadi kamu tidak boleh. Saya percaya Yesus, ya, saya beriman pada Yesus, tapi hari Minggu nggak ke gereja. Saya beriman pada Yesus, saya percaya Yesus, tapi tiap hari nggak baca Alkitab.
Sekarang udah punya ini kan? Ya. Yesus panggil kamu nggak? Apa dia panggil kamu? Tiap hari harus dibaca supaya kamu kenal siapa? Kenal Tuhan Yesus. Mau kenal Tuhan Yesus? Mau. Semakin kamu kenal Yesus, kamu semakin apa? Kuat imannya. Jadi waktu orang itu disuruh, ya, pergilah, melihatlah kamu karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga mereka berdua, yang satu bernama Bartimius, mereka bisa melihat dan sekarang mereka menjadi pengikut Yesus. Ya, ikut dengan rombongan Yesus, dan kamu lihat apa yang terjadi dengan orang banyak. Kalau kamu lihat orang sakit sembuh, kamu senang nggak? Senang sekali ya, ada orang sakit tapi sekarang sembuh. Kalau ini lebih hebat lagi, orang buta. Seumur-umur saya nggak pernah lihat orang buta matanya bisa melihat. Saya pernah lihat orang buta di gereja kami dulu. Ada ibu buta. Ibu itu buta betul-betul. Dia kalau hari Minggu, bagaimana dia bisa ke gereja? Dijemput. Jadi dia begini. Jadi dia dituntun ke motor, dia naik motor atau naik mobil, terus dibawa turun dari motor, terus dia didudukkan, dia hanya bisa mendengar. Tapi ibu ini ya, saya panggil dia, Bu, dia tahu nama saya loh. Kenapa dia tahu nama saya? Karena dia dengarkan suara saya. Orang buta ini juga tahu siapa Yesus. Bukan hanya Yesus orang Nazaret, dia tahu dia adalah Tuhan dan apa? Putra Daud. Kamu mau kenal Yesus? Caranya? Percaya Yesus dan setia membaca firman-Nya. Injil Tuhan Yesus ini dibawa pulang dan dibaca. Apa pelajaran kita? Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas benda mati. Setelah itu, alam. Yang ketiga, badan manusia, termasuk mata, termasuk seluruh tubuh kita. Nanti akan kita pelajari setelah ini. Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Roh jahat. Kita berdiri, kita berdoa dulu ya. Nanti kita akan tanya kepada pengabar Injil Zakaria untuk acara selanjutnya ya. Kita berdiri dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, yaitu putramu, juga putra Daud, yang penuh dengan belas kasihan, yang telah menyembuhkan segala macam penyakit termasuk buta, yang tidak mungkin disembuhkan oleh dokter manapun, telah Tuhan Yesus sembuhkan. Sehingga kedua orang buta ini selalu mengikuti Yesus, dan orang-orang banyak memuliakan Engkau karena mereka melihat peristiwa ini. Kami juga ya Bapa melihat peristiwa ini, tolonglah kami supaya kami dapat memuliakan Engkau. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya.